Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori advokasi dalam agribisnis. Sebelum itu, perkenalkan saya Solihuddin Munte dengan NIM 2303-210. Baik, kita tidak perlu berlama-lama. Kita lanjutkan saja. Sektor agribisnis merupakan sebuah rantai nilai yang sangat panjang, luas, dan saling terkait satu sama lain. Rantai ini dimulai dari penyediaan sarana produksi di tingkat hulu, kegiatan budidaya oleh para petani kecil di pedesaan, proses pengolahan hasil panen di tingkat pabrik, jaringan distribusi dan perdagangan oleh para juragan maupun eksportir, hingga akhirnya sampai ke tangan masyarakat luas sebagai konsumen akhir produk pertanian. Karena banyaknya pihak yang terlibat dalam kapasitas modal, akses informasi, serta kekuatan ekonomi yang sangat tidak seimbang, ketimpangan dan ketidakadilan sering kali tidak terhindarkan di lapangan. Para petani kecil yang menjadi tulang punggung produksi pangan justru kerap berada pada posisi yang paling lemah, terpikirkan dan tidak memiliki daya tawar saat berhadapan dengan pemilik modal besar ataupun pengambil kebijakan. Untuk mengatasi masalah ketimpangan struktur inilah konsep dan pabrik advokasi hadir sebagai alat perjuangan yang sangat krusial dalam dunia agribisnis modern. Secara mendasar dan menyeluruh, advokasi dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian tindakan strategis, terencana, teratur, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan publik, keputusan publik, ataupun aturan hukum dan praktik-praktik tata kelola tertentu. Tujuan utamanya adalah agar seluruh aturan dan keputusan yang dihasilkan dapat memihak, melindungi, serta memberikan dampak yang menguntungkan bagi kelompok masyarakat atau kepentingan tertentu yang sedang dibela. Dalam ranah agribisnis, fokus utama advokasi diarahkan untuk merancang dan menciptakan lingkungan usaha, tata niaga, serta ekosistem hukum yang jauh lebih kondusif, adil, transparan, dan memberikan kapasitas kesejahteraan bagi seluruh sektor pertanian. Hal ini mencakup perlindungan bagi petani guram, penghasil kecil dan menengah, hingga perlindungan hak-hak konsumen produk hasil pertanian. Untuk memperdalam pemahaman mengenal konsep ini, kita dapat merujuk pada pemikiran dan definisi yang disampaikan oleh para ahli serta lembaga internasional. Menurut Peterson, dalam karyanya yang berjudul Advocacy for Social Justice, advokasi merupakan suatu proses sosial yang terarah dan bertujuan untuk memengaruhi pembuat kebijakan publik serta mengarahkan alokasi sumber dayanya
sumber daya negara demi menciptakan perubahan sosial yang positif, adil, dan berkesinambungan. Sementara itu, Lembaga Dunia World Bank mendefinisikan advokasi sebagai sekumpulan tindakan nyata yang dirancang secara strategis untuk memengaruhi berbagai kebijakan serta praktik pelaksanaan di lapangan, baik yang berlaku di tingkat lokal daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional. Ada 5 jenis advokasi dalam sektor pertanian. Dalam praktiknya di lapangan, gerakan advokasi di bidang agribisnis tidak bersifat tunggal, melainkan terbagi ke dalam 5 klasifikasi utama berdasarkan fokus isu, sasaran masalah, dan tujuan perubahan yang hendak dicapai. Yaitu yang pertama, advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan berfokus pada berbagai upaya untuk merubah, merevisi, memengaruhi, atau mendorong lahirnya aturan dan regulasi baru dari pihak pemerintah terkait sektor pertanian. Isu-isu utama yang menjadi sasaran advokasi kebijakan meliputi penetapan dan penyaluran subsidi pupuk serta benih agar tepat sasaran, pembentukan regulasi tata niaga, ekspor dan impor produk pangan, pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan lahan pertanian, hingga penyusunan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani dari ancaman gagal panen maupun serbuan komoditas impor. Yang kedua, advokasi pasar. Advokasi pasar ini berfokus pada upaya mewujudkan struktur pasar dan tata niaga hasil pertanian yang lebih adil, terbuka, dan menguntungkan bagi para produsen di tingkat tapak. Isu-isu yang diperjuangkan mencakup penetapan batas harga minimum yang layak bagi komoditas pertanian, peningkatan transparansi informasi dalam seluruh rantai pasok di desa, dari desa ke kota, pembongkaran praktik monopoli atau persekongkolan harga, serta pembukaan akses langsung agar petani tidak terus-menerus tergantung pada jaringan perantaran atau tengkulak. Dan yang ketiga, advokasi hak. Advokasi hak ini berfokus pada perjuangan untuk mempertahankan, memulihkan, dan memenuhi hak-hak mendasar yang melekat pada diri para petani serta buruh tani. Perjuangan ini meliputi jaminan kepastian hukum atas kepemilikan dan hak kelola tanah pertanian, melalui reformasi agraria, penetapan standar upaya yang layak dan manusiawi bagi para pekerja di perkebunan, serta penyediaan jaminan kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari tindakan eksploitasi. Yang keempat,
Nggak lebih. Nggak lebih. 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 Lebih ya. Iya, jadi cuma segitu nih. Coba di sini. Kata aku mama, mau belajar sama Tapi nggak mau. Udah lah, nggak usah. mak. Mau tadi. Itu maksudnya kan. Nggak usah lagi. Kamu gak jadi. Nggak usah. Jadi aku cuma beli supaya jemput tahu. Dan cuma nggak bilang jelasnya. Malah ini mau tanya. Udah nggak usah lagi. Jadi. Yang keempat, advokasi keberlanjutan. Advokasi keberlanjutan ini berfokus pada dorongan dan pendampingan agar seluruh proses budidaya pertanian beralih ke agar seluruh proses budidaya pertanian beralih ke praktik-praktik yang ramah lingkungan dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Isu utama meliputi pembatasan dan pengawasan pemakaian pestisida maupun bahan kimia berbahaya yang merusak ekosistem. Gerakan konservasi untuk memulihkan kualitas tanah dan air, serta penyusunan strategi adaptasi bagi petani dan menghadapi dampak perubahan iklim global yang tidak menentu. Dan yang kelima, di sini ada advokasi konsumen. Advokasi konsumen ini berfokus pada upaya edukasi serta sekaligus perlindungan bagi masyarakat luas selaku pihak yang mengonsumsi produk-produk hasil pertanian. Isu yang diangkat meliputi jaminan mutu dan keamanan pangan dan kontaminasi zat berbahaya. Keterbukaan informasi pada label kemasan produk seperti status kehalalan dan kandungan nutrisi, serta jaminan ketersediaan bahan pangan pokok yang bergizi dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hei Pak I. Oh, Mbak sini berapa? Iya. Selanjutnya, peran penting advokasi dalam rantai nilai agribisnis. Advokasi memiliki peran yang sangat strategis karena bertindak sebagai jembatan komunikasi dan penguat posisi tawar di antara pelaku agribisnis pada setiap jenjang rantai nilai. Ada sih, cuman baju apa itu? Yang pertama, peran dari petani ke pasar.
Cocok lah dibawa ke sana. Iya. Banyak yang dibawa ini. Apa kayak Peran dari petani ke pasar ini adalah advokasi bertindak membantu para petani dalam menyeru kakak? Dikit kali Pak. dalam menyeru Tapi ada yang 3. dalam menyuarakan berbagai kesulitan Sama teman-teman. dan tantangan nyata yang mereka hadapi sehari-hari, Terakhir loh. Nanti. terutama dalam hal keterbatasan akses pasar, Nanti itu. penetapan harga jual Hmm? yang seringkali sangat rendah, Apa? serta ketimpangan informasi harga. Makanya. Terus tuh nanti abang ketuanya pasti kok Melalui proses advokasi, Males. para petani didorong untuk menyatukan diri dan Nah, membentuk paksa dia. wadah organisasi resmi seperti koperasi tani Sama atau kelompok tani. Dengan berhimpun dalam satu wadah yang solid, para petani memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat. Sehingga mampu melakukan negosiasi harga secara sejajar dengan pedagang pengepul, pengolah hasil, maupun pihak industri. Peran dari petani ke pemerintah. Peran dari petani ke pemerintah dalam advokasi bertindak sebagai saluran aspirasi dan sarana komunikasi langsung antara para petani kecil dengan para pembuat keputusan di jajaran pemerintah. Tapi dia ada yang bilang. Cuma nyewain kok. Ya boleh. Dan apa? Para petani dapat menyampaikan Game itu kan yang mana? berbagai kebutuhan mendesak mereka, mulai dari permohonan pembangunan infrastruktur, irigasi, dan jalan usaha tani, Pendek sebenarnya. kemudahan akses bantuan modal usaha, hingga program peningkatan kapasitas diri. Beranak soalnya. Advokasi yang dijalankan secara konsisten akan menghasilkan kebijakan pemerintah yang lebih peka dan responsif, seperti pengalokasian anggaran pembangunan daerah yang berpihak pada desa, penyaluran bantuan sarana produksi yang tepat sasaran,
serta penerbitan aturan perlindungan harga saat harga musim panen raya tiba. Peran dari pasar ke pemerintah. Peran dari pasar ke pemerintah dalam advokasi tidak hanya dibutuhkan oleh petani kecil, tetapi juga dimanfaatkan oleh para pelaku agribisnis di tingkat menengah dan hilir. Seperti para pengusaha pengelolaan hasil pertanian, distributor skala besar, dan para eksportir. Kelompok ini memerlukan advokasi yang menyalurkan masukan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah terkait penyederhanaan aturan perizinan usaha, penetapan standar mutu produk tingkat nasional maupun internasional, perbaikan sistem logistik dan transportasi, serta penyusunan kebijakan ekspor impor yang sehat demi meningkatkan daya saing industri agribisnis nasional di pasar global. Empat perbedaan advokasi, kampanye, lobi, dan negosiasi. Dalam pelaksanaan di lapangan, advokasi melibatkan berbagai bentuk kegiatan, komunikasi, dan pendekatan. Walaupun instrumen-instrumen ini sering digunakan secara bersamaan dan saling mendukung. Masing-masing memiliki divisi, fokus perhatian, serta metode kerja yang berbeda. Di sini, yang pertama ada advokasi. Advokasi merupakan gagasan dan kerangka kerja besar yang mencakup seluruh tindakan terencana untuk merubah kebijakan, aturan, atau praktik tata kelola demi membela kepentingan kelompok tertentu. Fokus utamanya adalah mewujudkan perubahan sistemik yang berdampak luas dalam jangka panjang. Metode yang digunakan sangat kaya dan beragam, memadukan kegiatan riset lapangan, analisis kebijakan, dan pembentukan koalisi antar organisasi, mobilisasi massa, penggunaan media, kegiatan lobby, hingga kampanye publik. Dan di sini kampanye merupakan sebuah gerakan terorganisir yang bersifat terbuka untuk umum dan berfokus pada penyebar luasan
informasi pada masyarakat luas. Fokus utamanya adalah untuk membangun kesadaran publik, menggalang simpati, dan mendukung massa, serta memberikan tekanan secara tidak langsung kepada para pejabat agar segera mengambil keputusan atau tindakan. Metode utamanya meliputi orasi di tempat umum, aksi unjuk rasa yang damai, penggalangan surat petisi, pemanfaatan media sosial secara masif, pemutaran iklan layanan masyarakat, dan penggalangan dana publik. Dan lobby adalah merupakan upaya komunikasi langsung yang bersifat persuasi dan pendekatan tatap muka dengan para pengambil keputusan atau tokoh-tokoh kunci yang memiliki wewenang. Fokus utamanya adalah untuk memengaruhi sudut pandang pejabat dan mendapatkan dukungan politik secara berlangsung atas isu yang sedang diperjuangkan. Metode utamanya dilaksanakan melalui audiensi resmi di kantor pemerintah, presentasi dokumen hasil riset, penyediaan naskah usulan kebijakan, serta pembentukan hubungan komunitas yang erat dan beretika. Tidak sendiri pun. Nah, yang terakhir, negosiasi. Negosiasi merupakan proses diskusi formal dan tawar-menawar secara langsung antara dua pihak atau lebih yang sedang memiliki perbedaan kepentingan. Fokus utamanya adalah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan mencapai titik kompromi atau kesepakatan tertulis. Kesepakatan yang tertulis yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Metode utamanya dilakukan melalui rapat meja bundar, adu argumen berbasis data, pemetaan kepentingan bersama, tawar-menawar opsi solusi, serta perumusan dokumen perjanjian bersama. Kan nggak tadi bang naik hari, berarti kalau iya
Hari itu naik hari berarti naik matahari. bukan. Enggak. Kali ngerti. Udah siap, udah terang, gitu. Bukan. Aku saling mengharapkan ini hari, bukan naik hari. Bukan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas judul atau studi kasus yang telah kita jelaskan materi yang di atas. Studi kasusnya itu berupa perjuangan koperasi tani desa Sukamaju membebaskan petani sawit swadaya dari ketidakadilan pasar. Desa Sukamaju merupakan salah satu wilayah pedesaan yang menguntungkan seluruh roda perekonomian masyarakatnya pada sektor perkebunan kelapa sawit swadaya. Terdapat lebih dari 800 keluarga petani kecil yang mengelola lahan perkebunan mereka secara mandiri. Meskipun desa ini mampu menyumbang hasil panen tandan buah segar kelapa sawit atau TBS dalam jumlah ribuan ton setiap bulannya. Kehidupan sebagian besar petani di desa tersebut tetap berada dalam kondisi prihatin dan terjerat masalah ekonomi yang berkepanjangan. Setelah dilakukan pendekatan secara mendalam, ditemukan 3 akar permasalahan utama yang membelit para petani di desa Sukamaju. Permasalahan pertama adalah adanya tindakan permainan harga yang dilakukan secara sepihak oleh 3 pabrik kelapa sawit swasta yang beroperasi di sekitar wilayah kecamatan mereka. Pabrik tersebut menetapkan harga beli buah sawit layak dengan nilai yang sangat rendah, jauh di bawah standar ketetapan harga acuan resmi yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian. Permasalahan kedua adalah amat panjangnya dan tertutupnya jalur rantai pasok penjualan hasil panen. Pihak manajemen pabrik memberlakukan aturan administrasi yang rumit sehingga menutup pintu bagi petani swadaya untuk menjual hasil panennya secara langsung ke stasiun penerimaan pabrik.
Kondisi keterbatasan akses ini dimanfaatkan oleh jaringan tengkulak liar atau pedagang perantara yang mengambil keuntungan sangat besar. Para tengkulak mendatangi kebun-kebun petani dan memotong harga beli hingga mencapai 30% dari harga pasar dengan alasan biaya transportasi dan resiko penyusutan. Permasalahan ketiga berkaitan dengan aspek kerusakan lingkungan hidup dan penurunan produktivitas lahan perkebunan akibat minimnya pengetahuan teknis dan tidak adanya pendampingan dari penyuluh pertanian. Para petani terbiasa menggunakan obat-obatan kimia dosis tinggi dan pupuk anorganik secara berlebihan. Kebiasaan bertani yang salah ini berlangsung selama puluhan tahun sehingga mengakibatkan kerusakan pada struktur tanah. Mematikan mikroorganisme tanah yang berguna, serta menurunkan tingkat kesuburan lahan secara drastis. Selanjutnya, penerapan jenis advokasi dalam menyelesaikan masalah. Menyadari bahwa perjuangan secara perorangan tidak akan pernah membuahkan hasil.
Para tokoh masyarakat dan pengurus tani di Desa Sukamaju mengambil keputusan strategis untuk menyatukan barisan. Mereka sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga resmi yang diberi nama Koperasi Tani Sukamaju. Melalui wadah koperasi ini, para petani merancang dan mengeksekusi strategi advokasi terpadu yang mencakup 3 jenis advokasi sekaligus. Yang pertama, penerapan advokasi pasar. Pengurus Koperasi Tani Sukamaju mewajibkan seluruh anggota penerapan advokasi pasar. Pengurus Koperasi Tani Sukamaju mewajibkan seluruh anggota untuk menyetorkan hasil panen sawit mereka secara terpusat melalui stasiun penimbangan milik koperasi. Dengan menggabungkan hasil panen milik ratusan petani, koperasi kini memegang kendali dan atas ribuan ton buah sawit setiap bulannya. Penguasaan volume panen yang sangat besar ini secara otomatis meningkatkan posisi tawar koperasi di mata pembeli, memutus rantai ketergantungan pada tengkulak liar, serta memungkinkan koperasi untuk menentukan harga jual yang jauh lebih adil dan menguntungkan bagi para petani dan anggotanya. Penerapan advokasi kebijakan dan hak. Tim khusus dari koperasi mengumpulkan bukti-bukti otentik di lapangan, seperti nota bukti pembayaran dari pabrik swasta dan kwitansi pembelian dari tengkulak yang terbukti membayar di bawah harga acuan pemerintah. Dokumen-dokumen pelanggaran ini kemudian dirangkai menjadi sebuah laporan resmi dan diserahkan langsung kepada Dinas Pertanian serta Komisi Bidang Perekonomian DPRD Kabupaten. Koperasi mendesak agar pemerintah daerah seluruh turun tangan melakukan pengawasan ketat, menegakkan aturan hukum, serta melindungi hak-hak ekonomi petani swadaya dari tindakan pemerasan secara tidak langsung. Penerapan advokasi berkelanjutan. Koperasi membangun kerjasama dengan para pakar ilmu tanah dari perguruan tinggi terdekat dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan. Mereka
menyelenggarakan program pelatihan bertani ramah lingkungan bagi para petani anggota, mengajarkan teknik pembuatan pupuk organik dari limbah perkebunan, serta menerapkan sistem pengendalian hama tanaman secara alami. Langkah ini berhasil mengurangi ketergantungan petani pada obat-obatan kimia berharga mahal, sekaligus memulihkan tingkat kesuburan tanah perkebunan mereka secara bertahap. 3. Eksekusi strategi melalui kampanye, lobby, dan negosiasi. Keberhasilan gerakan perubahan di Desa Sukamaju dicapai melalui pelaksanaan 3 tahapan strategi yang terstruktur, saling melengkapi, dan berurutan. Tahap pertama, kampanye publik. Tahap kedua, lobby politik. Dan tahap ketiga, negosiasi bisnis. Kampanye publik dapat membangun dukungan massa dan lobby politik mendekati pejabat daerah, serta negosiasi bisnis mencapai kesepakatan bersama. Tahap pertama, pelaksanaan publik. Udah ada kosong. Gerakan diawali dengan membangun kesadaran publik dan menggalang dukungan dari masyarakat luas. Operasi menyusun naskah berita
dan riset sederhana yang membeber sederhana yang membeberkan fakta tentang besarnya selisih harga sawit yang diterima petani dibandingkan dengan keuntungan melimpah yang diraih oleh pihak pabrik. Laporan ini kemudian disebarkan secara masif melalui berbagai platform media sosial, membuat siaran pers ke wartawan, media massa lokal, serta Hah, bedanya. membuat petisi penggalangan dukungan acara daring dalam waktu singkat. Kisah perjuangan petani Desa Sukamaju menjadi topik pembicaraan hangat di tengah masyarakat dan mendapatkan sorotan utama dari berbagai media pemberitaan regional yang pada akhirnya menciptakan tekanan publik yang mencakup kuat kepada pihak pemerintah daerah. Tahap kedua, pelaksanaan lebih politik berbekal dukungan publik yang luas dan data riset kerugian petani yang akurat. Pengurus koperasi melangkah ke tahap pendekatan langsung kepada pembuat aturan. Pengurus koperasi mengajukan surat permohonan audiensi resmi dan diterima oleh secara tatap muka oleh bupati beserta pimpinan DPRD kabupaten. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan petani mempresentasikan dokumen ringkasan kebijakan yang secara tegas meminta bupati menerbitkan surat teguran kepada pabrik-pabrik sawit yang membandel. Koperasi juga mengusulkan pembentukan tim dari elemen petani karena didukung oleh data fakta yang tidak bisa dibantah dan adanya tekanan media dan bupati menyetujui seluruh usulan yang diajukan oleh pengurus koperasi. Tahap 3, pelaksanaan negosiasi. Sebagai tindak lanjut dari hasil lobi politik, pemerintah daerah memfasilitasi dan memimpin rapat perundingan yang mempertemukan pihak manajemen dari pabrik kelapa sawit swasta dengan pengurus koperasi tani Sukamaju. Dalam forum tawar-menawar, pihak koperasi memanfaatkan posisi tawarnya dengan mengajukan penawaran bisnis. Koperasi menjamin untuk menyuplai pasokan buah sawit yang segar, bersih dari kotoran, bermutu tinggi, dan berkuota stabil sebanyak 2.000 ton setiap bulannya secara langsung ke stasiun pabrik. Sebagai imbalan dan komprominya, pihak manajemen pabrik harus bersedia menandatangani surat perjanjian kerjasama pasokan secara langsung dengan koperasi serta wajib membeli buah sawit tersebut. Sebuah standar harga acuan resmi penetapan pemerintah. Setelah melalui diskusi yang alot, pihak pabrik akhirnya menyetujui seluruh isi perjanjian kerjasama tersebut. Dari kesimpulan dan pembelajaran utama yang kita bahas,
Kisah sukses dari Desa Sukamaju memberikan pelajaran yang sangat berharga mengenai betapa pentingnya pemahaman dan penerapan advokasi dalam dunia agribisnis. Ada 3 kunci utama yang menentukan keberhasilan dari seluruh proses ini. Yang pertama, pentingnya wadah kelembagaan. Petani yang berjuang secara sendiri-sendiri akan selalu berada dalam posisi yang lemah. Siap. Dan mudah dikalahkan. Namun, Siap. ketika para petani bersatu mendirikan wadah koperasi yang kuat, mereka memiliki posisi tawar dan kokoh untuk mengubah keadaan. Yang kedua, kekuatan data, fakta, dan riset. Kalau belanja, Proses ngomong, lobby, tidur. politik, Kalau ini dan negosiasi bisnis tidak akan pernah berhasil jika hanya bisa Iya bisa. Lupa. Ini besok. Tapi ini mengandalkan keluhan tanpa dasar. Data, riset yang akurat mengenai bukti kerugian dan pelanggaran. Harga menjadi senjata paling ampuh untuk meyakinkan para pejabat pemerintah dan menundukkan pihak pabrik. Dan yang terakhir yaitu ketiga, keterpaduan instrumen advokasi. Keberhasilan advokasi memerlukan perpaduan yang harmonis antara penciptaan isu di media publik atau kampanye, pendekatan persuasif kepada para pejabat atau lobi, serta tawar-menawar kesepakatan bisnis di meja perundingan atau bisa dikatakan negosiasi. Ketiga instrumen ini harus dijalankan secara terencana agar mampu menghasilkan perubahan sistemik yang adil dan berkelanjutan bagi kesejahteraan para petani. Baik, berakhir sudah hasil pembahasan kita. Terima kasih kepada teman-teman yang melihat video ini. Jangan lupa kita akan melanjutkan video yang kedua untuk menjelaskan judul baru agar kita lebih paham tentang negosiasi dan advokasi. Saya Solihuddin Munte dengan NIM 2303 pamit undurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.